لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله الطاهرين وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah yang masih berikan kita nikmat hingga pada detik ini kita dapat bermajlis ini untuk mendapatkan hidayah Allah Azza wa Jalla, terutama tentang bagaimana sahabat-sahabat Nabi radhiyallahu anhum yang kita kaji pada setiap malam Selasa ini. Insya Allah Allah berikan hikmah yang banyak bagi kita. Allah mampukan kita untuk bisa menapaktilasi apa yang para sahabat contohkan pada kita, hingga akhirnya menjadilah kita umat Rasulullah yang senantiasa istiqomah di jalan sunnah Nabi yang mulia sampai kematian menjemput kita dengan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam kita sampaikan kepada Rasulullah. Allahumma shalli ala Muhammad. Semoga terlimpahkan pula kepada para sahabat radhiyallahu anhum wa radhiyallahu anhum, para tabi'in, tabi'in dan seluruh umat Islam yang istiqamah di jalannya, dengan memperbanyak salawat pada beliau untuk mengamalkan sunnah-sunnahnya. Insya Allah kita akan mendapatkan syafaat dan kemuliaan. Amin. Jamaah yang dimuliakan Allah, pada malam yang mulia ini insya Allah kita akan kaji tentang kisah sahabat Rasul yang mulia, sekaligus sepupunya pun juga adalah menantunya. Beliau adalah Ali bin Abi Thalib radhiyallahu ta'ala anhu. Beliau adalah seorang yang banyak ulama memberikan doa pada beliau, karramallahu wajhah, Ali karramallahu wajhah, Ali yang semoga Allah senantiasa muliakan wajahnya. Adalah memang karena Ali Allah muliakan sejak kecil. Di usia 6 tahun beliau sudah dekat dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di usia 10 tahun ketika ayat turun kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, wa anzir ashiratakal aqrabin, dan berikanlah peringatan kepada ashirat, keluargamu, al-aqrabin, yang terdekat, kaum kerabatmu. Ayat ini turun perintah oleh Allah kepada nabinya memperingatkan, nasihatkan dulu keluargamu. Maka Ali bin Abi Thalib sebagai salah satu keluarga beliau langsung mengambil dakwah tauhid Islam ini. Seorang yang bahkan dikisahkan dalam kitab-kitab ini yang saat kecilnya tidak pernah melakukan kejahilian, sampai lagu-lagu anak kecil sebutkan dalam kitab-kitab ini pun beliau tidak tertarik dengannya, tidak terkontaminasi dengan budaya-budaya jahiliyah. Bahkan di masa kecilnya kita tahu hari ini kita yang sudah, atau anak-anak kita yang sudah masuk Islam sejak kecil pun kemudian mereka tidak terlepas dari bagaimana godaan fitnah akhir zaman ya, untuk kemudian melakukan budaya-budaya jahiliyah, terutama apalagi yang masih kecilnya. Hari ini kita sedang disuguhkan bagaimana budaya yang jauh daripada Islam. Semakin berkembangnya zaman, semakin menyuguhkan banyak fasilitas-fasilitas yang merusak akhlak, adab, dan tauhid kita. Ada aplikasi, ya tentunya dengan gadget, handphone, yang kemudian membawa kepada anak-anak kita ke zaman jahiliyah. Padahal hari ini harusnya sudah mengingat bagaimana manisnya zaman Islamnya. Jahiliyah dihidupkan kembali di akhir zaman ini, dan anak-anak kita pun seakan sangat susah kemudian melewati masa-masa ini. Maka walillahil hamd, segala puji bagi Allah. Para orang tua kami ya, tentu Allah selamatkan masa kecilnya dari handphone. Ya Pak ya. Umur berapa Pak kenal handphone? Mungkin dah usia 40 mungkin ya. Masya Allah. Anak kita hari
Bayangkan bagaimana 10-20 tahun kemudian jika ada masih ulang, maka boleh jadi alat yang semakin canggih justru semakin membahayakan akidah akhlak ya anak-anak cucu keturunan kita. Kita saja sebagai orang tua yang dulu masa kecilnya jauh dari handphone, jauh dari internet, jauh dari maksiat-maksiat yang semakin hari semakin berkembang, yang dulunya belum ada hari ini semakin berkembang. Khamar dulu mungkin masih bentuknya cairan, hari ini khamar itu sudah ada yang bentuknya batu, topung, apalagi cairan, lem. Zaman bapak lem tadi buat apa pak? batu. Ya untuk lem. Maksudnya melekatkan satu dengan yang satu. Hari ini dua fungsi. Hati-hati kalau ada anak budak-budak kocek kulit lem. Kawan ini. Tapi kadang ada pula yang pintar katanya pak. Justru ada ayah yang boleh, ada yang sudah bosan yang boleh. Kalau anak-anak kalian boleh agak nampak kali kan. Dulu ya begitu. Di zaman sahabat juga ada namanya tilak. Ketika salah seorang sahabat mengetahui jenis khamar tilak ini, dia menyampaikan hadis yang pernah dia dengar dari Rasulullah SAW, akan datang kepada kalian zaman yang di situ munculnya minuman khamar, yusammunaha bi ghairi ismihi, mereka memberikannya dengan nama bukan lagi pakai nama khamar. Sahabat dan langsung mengatakan tilak inilah yang dimaksud dengan Nabi SAW. Hari ini bukan lagi khamar namanya pak ya, tua, apa lagi? Angkut, tambahkan lagi whisky, ada lagi vodka, ada lagi bintang, kopi merek, dan yang lain-lain sebagainya. Muncul satu saat sahabat Nabi sudah katakan ini yang dimaksudkan Nabi. Akhir zaman itu semakin parah dengan semakin bermunculnya maksiat-maksiat. Yang saat itu enggak ada, semakin kemari bermunculanlah satu perkara. Itu khabarnya. Judinya pun demikian. Mungkin dulu masih klasik, undi panah, undi ini pakai itu. Ya ada juga yang kejam. Karena diceritakan taruhan, yuk ibu tuh hamil, kira-kira janinnya laki-laki perempuan. Aku laki-laki, oke aku perempuan, taruh mau, nah pasang duit, sam, ambil belah, mau nang aku, langsung menengok langsung. Ya tentunya dengan narot ini dadu, ya ada juga. Karena dimakan Allah Azza wa Jalla. Kini berkembanglah macam bentuk judi. Ada yang online, panitianya tengah-tengah, entah di mana orangnya. Katakanlah Jakarta pemainnya, Tanjung Balai, Kisaran, Medan, sampai mungkin ke pulau-pulau pelosok Nusantara sana. Ya, semakin canggih judi. Ada juga undi nasib juga ya, judi modelnya apa? Karena tertipu mungkin dengan tafsir mimpi, pasang nomor, mimpi apa? Mimpi koro monyet berapa pak? Oh lupa ya, alhamdulillah. Ya. Jadi ya judi-judi yang kemudian dulu tidak ada, sekarang bermunculan. Nah, kita harus waspada betul dengan anak-anak kita. Mereka akan mendapati apa yang tidak Bapak dapati saat Bapak kecil. Sudah kita rasakan. Dulu main-mainnya ya klasik. Apa aja Pak main-main Bapak dulu, kocik-kocik? Sama orang. Motor dari kayu. Batok lele. Guli, Gasing. Gambaran udah ada. Guli-guli. wayang.
Gini kamu tak zaman itu Pak. Ya, tengok anak di mana duduk dah 2 tangan lagi. Main bola pula katanya istilahnya entah poin entah apa mah. Cip dia. Boleh di mana itu? Di dalam juga sama orang. Coba ya. Tetap permainan orang. Kok tidak betiktuk? Orang Arab kan bilangnya tak ya kaf tak waw kaf tiktuk. Di kampus ada tuh Pak. Khadal, orang yang nggak punya malu. Iya. Di dalam kamus itu tiktuk. Bukan TikTok ini tiktuk. Ya agaknya mungkin dari situ Allah alam so, kalau tidak dari situ ya, memang karena kebetulan pas pula ya intinya tetap aplikasi yang kemudian meruntuhkan akhlak kita kaum muslimin terutama kalangan muda kita. Ya, kadang di pinggir jalan berdua bertiga ya berselfie berjoget hanya untuk eksis. Kalau tak kemudian pasang status di TikTok 1 hari ini nanti dianggap kemana ya kawan nih kok tak ada. Lebih penting dia kawannya yang di dunia maya daripada di dunia nyata. Di dunia nyata sedikit kawannya, di dunia maya ribuan. Nanti kalau yang menyolatkan dia dunia maya bisa apa? Ikut menyolatkan? Tak tahu juga. Jangan dimakan Allah Azza wa Jalla, maka kita harus hati-hati. Generasi akhir zaman ini. Dan Allah ingatkan dalam Al-Quran. فَخَلَفَ مِنْ بَعْدِهِمْ خَلْفٌ أَضَاعُوا الصَّلَاةَ وَاتَّبَعُوا الشَّهَوَاتِ سَوْفَ يَلْقَوْنَ غَيًّا. Allah ingatkan. فَخَلَفَ مِنْ بَعْدِهِمْ خَلْفٌ. Akan datang generasi setelah mereka. Kalau hari ini adalah kita, di mana generasi tersebut أَضَاعُوا الصَّلَاةَ, meremehkan salat, وَاتَّبَعُوا الشَّهَوَاتِ, dan kemudian mengikuti hawa nafsu mereka. Salat tidak, syahwat itu diturunkan. Terjadi ini Pak. Generasi ini sudah ada sekarang banyak. Nah Ali bin Abi Thalib adalah sejak kecilnya sudah terhindar dari ya permainan jahiliyah. Bahkan disebutkan dalam kitab kita ini aghani, lagu-lagu anak-anak kecil pun dia tidak tahu. Kita belum mungkin tahu Pak ya. Bang bingung, yuk kita nabung. Tahu-tahu dapat untung. Katanya boleh. Dong ada yang pernah dengar begitu? Lagu yuk kita menabung, tahu-tahu dapat untung. Untung ini untung apa ini Pak? Riba. Apa? Riba. Riba mantap. Pihak bank konvensional dan ribawi itu pihak tengah. Kemudian yang mau menyimpan mendapatkan bunga sekian sedikit, kemudian pihak bank membebankan bunga yang lebih besar, sangat besar kepada yang meminjam ke perbankan. Ya. Jadi bunga itu diberikan kepada si penabung, tahu-tahu dapat untung tadi, udah nabung ratusan juta bahkan mungkin, tentu akan bertambah di situ. Itu riba, itu bunga dikasih bank. Jangan dianggap bilang orang itu baik sama awak. Orang pihak tengah membebankan si peminjam dengan bunga yang besar, katakanlah misal 10%. Dapatlah 10%-nya pihak bank, 2%-nya dikasih penabung. 8%-nya untuk sistem riba tadi. Instansi yang kemudian melegalkan sistem riba, itu sudah ada di lagu-lagu. Ya, marilah kita gantilah Pak ya kan. Menina bobokkan anak kita. Udah jangan lagi. Ya, nina bobok. Tak ada lagi kan alhamdulillah. Kalau tidak bobok digigit nyamuk. Begitu dia nengok omaknya yang belum bobok. Abah di pipi, di jidat lengkap banyak nyamuk menggigit omakku. Katanya kalau tak bobok digigit nyamuk. Berarti kalau dia apa? Kalau dia bobok tak digigit
Rupanya orang bobo pun kalau gigit malah tak bobo pun tak ada nyamuk. Lagunya mengajarkan semana. Kalau tidak bobo digigit nyamuk. Mana bobo kalau gigit nyamuk? Bobo nggak coba kuning atau ya apa? Ya. Cangkul yang dalam menanam. Kenapa Pak? Jagung di kebun kita. Bapak menanam jagung, mana Bapak cangkul dalam? Tanya nggak Bapak? Kalau mencangkul dalam apa nak tanam Pak? Melapo, ubi dalam mencangkulnya. Menanam jagung katanya pula mencangkul dalam tanah. Sedikit aja ditusukkan, insya Allah. Kalau dari kelapoy, agak cangkul di dalam, ya baru kayak menanam ompak pula. Ya. Kalau menanam ompak ya lah pula kan, membangun rumahnya itu baru cangkul yang dalam. Karena dikatakan Allah Azza wa Jalla, ya ada sih beberapa yang kemudian betul. Ya, pelangi itu ciptaan siapa? Ciptaan Tuhan. Tapi tak apalah Allah lukis Pak ya. Lukismu aku pikir dia tuh dilukis Allah itu. Padahal bukan dilukis. Ya itu mungkin bahasa saja lah, tidak apa-apa. Tapi jangan ajari anak kebohong. Jangan diingatkan Allah Azza wa Jalla. Nah, Ali bin Abi Thalib dalam kitab kita ini, ya, yang ditulis oleh Syekh Mahmud Al-Misri hafizahullah, bahwa Ali bin Abi Thalib sejak kecil tidak dengar itu lagu-lagu jahili. Kalau sudah sejak 6 tahun sudah dekat dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. 6 tahun. Anak kelas mau masuk 1 SD. Kabarnya 1 SD umur 7 ya. Ya, TK besar lah, sudah mau kelas 1. Tapi belum masuk SD umur 6 tahun. Sejak umur 6 tahun udah dekat dengan Nabi. Bayangkan, awak tuh 6 tahun mau mulai masuk SD, awak disitulah pos-pos kan main kan. Makanya ada kalau orang udah besar dan tua, asik main kayak anak-anak. Apa kata orang-orang? Kurang puas sih bocah itu. Katanya nggak boleh. Ali bin Abi Thalib kecilnya aja nggak kayak begitu, udah dekat dengan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, sehingga dia menjadi as-sabiqunal awwalun. Orang-orang yang pertama kali masuk Islam ya Ali bin Abi Thalib, dari kalangan muda, dari kalangan anak-anaknya ya Ali bin Abi Thalib. Umur 10 langsung dia menerima dakwah Islam. Umur 6 tahun sudah dekat dengan Nabi. Ya memang karena sesepupunya. Ali punya ayah namanya Abu Thalib. Abu Thalib bersaudara kandung dengan Abdullah, ayahnya Rasul. Jadi Abu Thalib pamannya Rasul, punya anak Ali, dan tentu dia adalah sepupunya Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang akhirnya sepupunya ini dinikahkan dengan anaknya sendiri, Fatimah radhiyallahu anha. Nah, Ali memiliki 2 nama jamaah. Sebagaimana hadis sahih Muslim, Ali bin Abi Thalib menyampaikan ya, kepada orang-orang Yahudi Khaybar untuk menakut-nakuti mereka, menggentarkan mereka dengan cara mengatakan dalam syairnya, "Annalladzi sammatni ummi Haidar." Aku adalah orang yang diberikan nama oleh ibuku dulu dengan nama Haidar. Haidarah ini jamaah dengan Allah di dalam Tajul Arus. Al-Imam Ibn Arabi sampaikan bahwa Haidarah ini adalah itu istilahnya ya, seekor singa yang paling ditakuti, gerombolan singa yang paling hebatnya lagi. Itu ibarat kata beliau dalam kitabnya tadi Tajul Arus, bahwa Haidarah itu di kalangan Asad
Haidarah, hewan Haidarah di kalangan singa itu bagaikan malik di kalangan manusia rakyat. Berarti awalnya pemimpin para singa. Ya, Haidarah. Maka kemudian Syekh Shalih Al-Munajjid ya, dalam situs beliau, Dr. Al-Faqih juga ditanya dalam situs mereka tentang apa hukumnya hari ini menamakan anak kita Haidarah. Maka beliau menjawab, dalam Islam ketika tidak ada larangan maka hukum memberikan nama Haidarah ya tidak mengapa. Apalagi berharap seperti itu. Dan Ali mengatakan dalam hadis Sahih Muslim tadi, aku adalah Haidarah sesuai dengan yang diberikan nama oleh ibuku dulu. Maka tidak mengapa, hanya saja jangan dimuliakan Allah, hari ini nama tersebar di kalangan orang-orang Syiah Haidarah itu. Maka ya kita khawatirkan dia nanti terputus. Ada kami kenal orang bernama Haidarah, tapi alhamdulillah orang yang tentunya jauh dari akidah Syiah, dia adalah Sunni itu ya, kama ahsan. Maka tidak mengapa ya Haidarah. Ala kulli hal nama Ali itu Haidarah diberikan ibunya. Memang tatkala melahirkan Ali, ibunya ini memberi nama Haidarah. Saat itu Abu Thalib sedang tidak ada. Ketika pulang Abu Thalib memberikan namanya Ali. Ya, jadi lahiran itu ketika ayah tidak di rumah, begitu sudah dikasih oleh ibundanya nama Haidarah, ayahnya pulang memberikan nama untuk anaknya yang bernama Ali. Ali ini nama bahasa Arab, artinya tinggi. Haidarah juga adalah nama dengan bahasa Arab, artinya Haidar. Haidar itu adalah yakni singa, ya, atau macan, bahkan sebagai ya, macan yang terkuat, singa yang paling terkuatnya. Allah Ta'ala. Ya, jadi kalau mau ada yang ngasih nama Haidar, ya silakan saja. Haidarah atau Haidar. Ya, mudah-mudahan kita tidak menganggapnya sebagai seorang Syiah. Di dalam hadis Sahih Muslim, para ulama tidak mengomentari terlarangnya adalah disamatni ummi Haidarah. Aku adalah orang yang diberikan nama oleh ibuku dulu dengan nama Haidarah. Dan memang betul Ali bin Abi Thalib ini menjadi Haidarah. Ya, Haidaratul Abtal. Bahkan Haidarahnya para pahlawan-pahlawan Islam. Sampai ketika pada perang Tabuk melawan orang-orang Romawi di Syam, ya, perang Tabuk yang disebutkan dalam Al-Quran sa'atil usrah, waktu-waktu yang sangat susah. Yang sanalah infaknya para sahabat radhiyallahu anhum begitu banyaknya ya. Utsman bin Affan 1000 dinar, itu belum onta, ratusan onta, puluhan ekor kuda perang. Ya, Ali bin Abi Thalib itu ditugaskan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam menjadi wakil beliau di Madinah. Jadi Rasul kalau mau meninggalkan Madinah untuk satu ekspedisi peperangan besarnya, maka Madinah tidak boleh kosong dari pemimpin. Harus ada satu pemimpin yang mewakilkan. Wakil tidak terus-menerus yang kemudian menjadi, kalau hari ini kan langsung Pak ya, presiden, wakil. Rasulul Amriyah saat itu wakilnya adalah bagaimana nanti ketika beliau tinggalkan Madinah, beliau harus taruh wakilnya di kota Madinah. Nah, ketika ditaruh di Madinah, apa kata Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu, wahai Rasulullah, engkau tinggalkan aku bersama para wanita dan anak-anak di Madinah, engkau jihad perang Tabuk di sana. Nah, ini kan menunjukkan kesingaannya, kehaidarannya, ya, haidarahnya Ali bin Abi Thalib. Ya, tidak senang ya pada mulanya untuk mendapatkan tugas yang bukan sifat para singa. Pengen apa Pak? Ikut perang. Ya Rasulullah, tinggalkan aku bersama anak-anak dan para wanita di Madinah ini. Maka jawab Rasul sallallahu alaihi wasallam, ya, ala tarda, apakah kau tidak mau, tidak suka? Engkau adalah bagianku. Apakah kau tidak mau? Apakah engkau tidak ingin bahwa engkau
ya di sisiku bagaikan Harun di sisinya Nabi Musa alaihissalam. Masih ingat bagaimana Nabi Musa alaihissalam pergi meninggalkan kampungnya, meninggalkan kaumnya Bani Israel dengan diamanahkan kepada Harun alaihissalam. Hanya saja tidak ada kenabian setelah aku. Ini jawab Rasulullah. Ya, ridholah, terimalah wahai Ali, karena sungguh engkau ya denganku bagaikan engkau adalah Harun ya terhadap Nabi Musa alaihissalam. Maka ya, hendaklah engkau patuhi. Tentu Ali bin Abi Thalib mematuhi hal ini. Beliau menjadi wakil Rasulullah di Madinah. Dan ini sekaligus pujian bagi Ali bin Abi Thalib. Beliau laksana Harun terhadap Nabi Musa alaihissalam. Seorang Nabi Harun alaihissalam yang menemani dakwah Nabi yang mulia Musa alaihissalam untuk berdakwah di masanya Fir'aun, seorang tokoh kafir yang sampai berani mengaku mengatakan ana rabbukumul a'la, aku Tuhan kalian yang paling tinggi, kata Fir'aun. Di sana ada nabi yang dikirim Allah untuk Fir'aun ini, bahkan memiliki ya para menteri yang juga mereka luar biasa pengaruhnya, Haman. Bahkan ada tokoh yang kaya raya yang siap mensupport dakwah kekafiran untuk memerangi Nabi Musa. Dia adalah Qarun. 3 tokoh kekafiran di saat itu yang berhadapan dengan Nabi Musa alaihissalam. Maka pantas saja beliau Musa alaihissalam ya diberikan teman oleh Allah seorang nabi juga yang bernama Harun alaihissalam. Makanya posisi Ali bin Abi Thalib adalah sangat istimewa bagi Rasulullah yang terus setia menemani dakwah Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Dan memang begitulah adanya Ali bin Abi Thalib sebagaimana Harun setia menemani dakwahnya Nabi Musa. Bedanya adalah kata Rasulullah, tidak ada nabi setelah itu. Jamaah yang Allah Azza wa Jalla. Ini Haidarah. Ali bin Abi Thalib yang bernama Haidarah. Namun akhirnya dia menggunakan nama yang diberikan oleh sang ayah, yakni Ali. Simple kalimatnya. Ali saja namanya. Langsung bin ke ayahnya. Ali bin Abi Thalib karramallahu wajhah radhiyallahu ta'ala anhu. Jamaah dimuliakan Allah Azza wa Jalla, ya. Beliau adalah seorang yang juga punya nama, tapi lebih tepatnya adalah gelar yang kata para ulama ini adalah gelar yang suka Ali bin Abi Thalib menerimanya. Kenapa? Ini adalah nama yang diberikan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Panggilan gelar yang disampaikan Rasul kepada Ali bin Abi Thalib. Apa dia? Abu Turab. Ketika ada katakanlah kalau bahasa kita hari ini semacam cekcok dengan istri Fatimah, maka dia pun pergi ke masjid, tidur di masjid dengan selendangnya yang kemudian terbuka punggung beliau yang mulia. Rasulullah datang masuk ke rumah istrinya, ya, ke rumah istrinya Ali bin Abi Thalib, yakni putrinya sendiri Fatimah radhiyallahu anha. Dia tanya, kemana ya anak dari papaku itu? Maka dia menjawab, Fatimah ya dia di masjid. Tahu Pak? Fatimah tahu lakinya ini di mana? Di masjid. Di masjid ya. Kemudian Rasulullah datang ke masjid, melihat Ali sudah tertidur. Kemudian nampaklah punggungnya beliau, diusaplah punggung beliau yang mulia oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Maka Rasul bersabda, yang mengatakan kepada dia ketika terbangun, duduklah. Ya, Idris, duduklah. Ya Abu Turab, wahai Abu Turab. 2 kali Rasul sebutkan ini. Ini kisahkan ya oleh Imam Bukhari dalam kitab sahihnya. Hadis Sahih Bukhari. Duduklah wahai Abu Turab, duduklah wahai Abu Turab. Apa Abu Turab? Abu bapak, Turab adalah pasir tanah. Kenapa? Terkena pasir lah, kena tanah lah punggung Ali bin Abi Thalib, karena memang masjid Rasulullah saat itu belum ya belum seperti kita saat ini
ya, kemudian di semen, ya, di keramik. Tidak, masih. Maka dahulu pun Rasul dan para sahabat sholatnya dengan sandal mereka. Yang Rasul bersabda, kalau kalian masuk masjid, hentak-hentakkan itu sandal kalian agar tidak membawa najis. Memang karena dengan itu, ya, kasusnya adalah karena masih belum berkeramik. Kalau kita hari ini masjid-masjid kita, jangan dimakan Allah Azza wa Jalla. Ya, jadi bagus juga nih Pak ya. Kalau misalnya nanti, ya mudah-mudahan enggak sih ya, cekcok sama istri, kemana larinya Pak? Ke mas? Ya, biar tahu ibu-ibu jangan udah mendongkar ibu. Cekcok, lari ke mas. Ya. Jadi ini bagus. Bagus kenapa? Ali contoh kan. Dan kalau kita kaji hikmahnya, masya Allah, kalau bapak yang tidak pergi ke masjid melawani Pak, ya, orang sama koras, orang sama koras jumbo menjadi A. Pernah lihat besi dengan besi, semakin kuat gesekannya akan menghasilkan percikan A. Jangan buat api di rumah tangga kita. Saatnya ribut, bini merepet, bapak ke masjid. Kalau marah kita pun tersulut emosi pastinya kan, dituduh yang tidak atau sebaliknya nih. Sampai yang merepet, tertuduhlah pula si istri yang bersalah. Tentu keduanya emosi. Yang dituduh adalah emosi, marah besar. Ingat hadis Rasulullah, kalau salah seorang kalian marah, duduklah. Lagi berdiri ini marah, perintah Rasulullah duduk. Merepet juga dia lagi, makin marah awak, padahal udah duduk. Ya, kurang manjur katakanlah begitu, masih tersulut emosi, kata Rasulullah berbalik. Walaupun akhirnya ini bapak bilang kemana? Tidur pula di bantainya. Dongkarkan dulu. Padahal awak lagi mengamalkan hadis. Ya, dongkarkan dulu. Tak tahu deh kalau itu adalah hadis. Ya, silakan ambil wudhu juga. Karena ghadab marah dari syaitan. Dia dari api. Silakan ambil dari air. Ya, dengan cara kita berwudhu. Silakan. Insya Allah, ya, hilang marah ini. Berwudhu awak, didatangi juga diikuti dari belakang. Maaf, wudhu. Marah juga kita lagi, udah berwudhu masih juga emosi. Tadi silakan. Kemana Pak? Masjid. Janganlah pula ke warung yang kan? Terus bah, telah bukan juga ini harusnya paling mendekat kepada Allah. Ada cek-cek di rumah, mendekat ke Allah, ke rumahnya Allah datangi. Ini Ali bin Abi Thalib. Ada cek-cek di rumah malah ke diskotik, ya, ke karaokean, ke main kartu. Ada juga yang bahkan mungkin minum, na'udzubillah. Ya. Untuk mau di kepala kita lah, aku juga dari Pak. Kalau udah taubat aku sebenarnya, udah tahu aku sebenarnya, tapi orang rumahku juga ada tak bulan. Ada masalah dekati Allah datangi rumahnya. Dia bilang tadi contoh kan, malah menjauh pula. Di mana Fudail bin Iyad rahimahullah pernah katakan, nah ini la'asillah, sesungguhnya aku ketika aku bermaksiat pada Allah, fa'arif, maka aku bisa ketahui dampak negatifnya ada pada satu, ya, khadimi, pembantuku, pelayanku, karyawanku, pegawaiku, anak buahku. Aku tahu sebab dari maksiatku itu bisa pengaruh kepada kinerja pelayan, pembantu, pegawai yang tidak bagus kerjanya. Atau yang kedua, bisa ketahui dari sikap keluargaku yang tidak enak kepadaku. Nah ini boleh jadi sebab maksiat yang kulakukan pada Allah. Yang ketiga, ya, bisa kepada dabati, hewan tungganganku. Kendaraan kita mau gok terus, itu boleh jadi pengaruh maksiat. Yang keempat, hatta wafak baiti, akan bisa ketahui sebab maksiat tadi itu bisa kulihat dari semakin banyaknya tikus di rumah.
Ada Pak tikus di rumah? Aduh. Pak tikus ini kan? Ya, Pak tikus di mana-mana, Pak, di rumah, di kantor pun banyak. Banyak duitnya. Ya, makan duit. Bapak udah makan duit beda sih dari berarti. Ini yang rumah-rumah biasa nggak pula. Tak beda sih. Semakin banyak, boleh jadi memang karena faktor maksiat kita. Muhammad bin Sirin rahimahullah ta'ala katakan ketika terlilit hutang, dia katakan apa? Ini adalah dosaku dahulu. Pernah dulu aku sombong kepada orang tentang mereka yang katakanlah secara ekonominya susah. Ku hina dia, akhirnya Allah balas seperti ini. Para ulama salaf kita memang senantiasa mengkaitkan apa yang mereka dapat dari musibah itu sebab dari maksiat. Memang begitu. Dalam hal bencana alam ini Rasul katakan apa? Semua adalah karena maksiat. Rasul katakan lima hal ini. Ya, di antaranya tidaklah ketika satu kaum menahan zakat harta mereka yang wajib mereka keluarkan, ketika mereka tahan itu illa muni'ul qatar, Allah pun tahan hujan, tidak lagi Allah berikan berbuka bumi. Kalau ada orang-orang kaya yang wajib zakat, tidak ujung zakat, Allah tidak turunkan air hujan. Dan hadis-hadis yang lainnya yang bahkan sampai 5 hal tadi memang menunjukkan bahwa maksiat mendatangkan azab, bencana, petaka. Itu nggak terjadi sendirinya, jemaah. Bencana alam, udah umurnya bumi itu udah tua. Memang beginilah kajian ilmiahnya begini. Tak sedikit pun dikaitkan sama dosa. Hati-hati. Mau banjir kah, petaka apakah, longsor kah, gunung meletusnya kah, banjir bahnya kah, apalagi anginnya kah, dan seterusnya. Allah Subhanahu wa ta'ala disampaikan dahulu sebelum zaman kita Nabi Muhammad SAW, ya, mereka akhadna bidzambihim, menjadikan mereka mendapatkan petaka lantaran dosa yang mereka lakukan. Ada yang Allah tenggelamkan, ada yang Allah pendam ke muka bumi, ada yang Allah balikkan kampung halaman, ada yang Allah lemparkan batu, ada yang Allah kasihkan soyhah, satu teriakan langsung fidyalihim jathimin, bergelimpang karena maka kalau ada hal-hal yang tidak kita enak ya mendengarkan dari ucapan istri atau sebaliknya, ada cekcok di rumah tangga kita, datangi Allah Azza wa Jalla, mendatangi rumah Allah, masjid. Ya Ali dalam hadis ini tertidur, tapi kita tentunya paham beliau ke masjid menunaikan sunnah-sunnah ke masjid, masuk masjidnya sudah pakai sunnah, bahkan datangi masjidnya sudah pakai doa. Apa doa masuk ke masjid? Allahumma ja'al fi qalbi nura, ya Allah jadikan di hatiku ini ada cahaya, di lisanku ada cahaya, di penglihatanku ada cahaya, pendengaranku cahaya, depanku cahaya, belakangku cahaya, tangan kananku cahaya, di sebelah kiriku ada cahaya, atasku ada cahaya, bawahku ada cahaya. Perbesarkan kembali cahaya padaku. Doa masuk masjid. Tiap hari ke masjid kan, Pak? Silakan buka Hisnul Muslimnya, doa ke masjid. Sampai ke masjid baca lagi doa sunnah Rasulullah, Allahumma tahliya baba rahmatik, bahkan sebelumnya kasih dulu selawat pada Nabi. Minta dibukakan pintu rahmat. Kemudian sampai masjid, sunnahnya apa lagi? Tahiyatul masjid, untuk menghormati masjid. Mau tambahkan lagi hajat, silahkan untuk romantiskan kembali rumah tangganya, selesaikan urusan rumah tangganya yang sedang bermasalah ini. Namanya rumah tangga pasti. Namun juga kita berada di samudra kehidupan. Samudra. Kita sedang menaiki bahtera, namanya bahtera rumah tangga. Berada di samudra, ombak luas, ombak tinggi tentunya. Kemudian kita mendapatkan hal-hal yang menguji keinginan kita. Maka minta kepada Allah, apalagi Allah juga sudah berpesan wasta'inu bis-sabri was-sabar. Minta tolonglah kalian kepada Allah, satu dengan sabar, yang kedua dengan pas
sabar menghadapi keluarga yang sedang cekcok sama kita. Yang kedua, buat sholat. Ya, buat sholat. Itu cara kita minta tolong sama Allah Azza wa Jalla. Ini konsep Quran, konsep hadis, konsepnya Ali bin Abi Thalib. Zaman ini Allah Azza wa Jalla. Nah, dari istilah juga digelar dengan Abu Turab. Ada Pak yang sini ada jadi Abu Turab? Jangan ya, mudah-mudahan ya. Nah, walaupun begitu pun kalau ada kawan kita yang sedang tidur di masjid, jangan dapat tuduh Abu Turab dan ini. Kalau ada masalah di rumah ya, jangan apa, ya kan? Walaupun memang betul, tak usah digajah-gajahi lagi udah. Walaupun betul-betul ada masalah, dia amalkan. Jadi kita mengkaji kisah sahabat, mudah-mudahan tak semua pun awak buat 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 sekian. Ada yang awak lakukan, ada yang awak tiru. Nggak masalah, tips bagus. Ya, zaman yang Allah Azza wa Jalla. Nah, inilah ya Abu Turab Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu. Nah, maka kemudian bahwa Ali bin Abi Thalib ini seorang sahabat Nabi yang memang didoakan Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan doa kebaikan-kebaikan. Rasul sallallahu alaihi wasallam sampai katakan ya bahwa siapa yang menyakiti Ali, dia telah menyakitiku. Ini disebutkan dalam hadis riwayat Abu Ya'la dan Ahmad ya, dan hadisnya adalah hasan. Hadisnya hasan. Siapa yang menyakiti Ali, maka dia menyakiti kata Rasul sallallahu alaihi wasallam. Maka jangan sampai ada yang mau menyakiti Ali, perasaannya juga jangan disakiti. Ya. Kemudian hadis yang sangat terkenal dan ini senantiasa dijadikan dalil oleh kaum Syiah. Ya. Dengan kasus tragedi kisah Ghadir Hum. Mereka mengklaim bahwa ini hadis pengangkatan Ali bin Abi Thalib sebagai Amirul Mukminin setelah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ya. Ini kekeliruan yang sangat-sangat keliru yang dilakukan oleh sekte Syiah. Syiah yang kesat. Kenapa? Kasusnya dalam hadis bahwa Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu itu pada awalnya ketika mendapatkan ya harta ataupun kemudian mendapatkan budak dari peperangan, pesannya kemudian jangan dulu dijadikan budak atau kemudian dipakai, nanti ada waktunya pada pembagiannya. Nah, Ali sudah gunakan, maka wajar kemudian pada sahabat yang lain tidak senang dengan apa yang dilakukan Ali bin Abi Thalib. Ya. Kenapa langsung digunakan Ali bin Abi Thalib? Maka Rasulullah untuk melerai ini, menyadarkan umatnya, sahabatnya yang begitu marah dengan Ali, Rasul pun katakan, ya, siapa yang saya sebagai maulanya, sebagai kekasihnya, sebagai walinya, maka haruslah menjadikan Ali juga sebagai walinya. Nah, ini kalimat ini yang dijadikan dalil oleh Syekh pada asbabul wurud, sebab Rasulullah ucapkan hadis tadi karena kasus yang lain. Ya, karena kasus soal tadi harta rampasan perang jangan dulu digunakan. Maka ada yang protes kepada Ali, membenci Ali gara-gara itu. Rasulullah tenangkan sahabat-sahabatnya ini dengan mengatakan hadis tadi. Hadis yang dijadikan dalil oleh Syiah mengatakan Ali sebagai pemimpin. Ini kan keliruan. Maka tentu para sahabat mendengar hadis tadi ini, mereka langsung tidak menaruh rasa benci kepada Ali. Ini hanya dalil untuk jangan benci. Siapa yang menjadikan saya sebagai kekasihnya, Ali jadikan kekasih. Siapa yang saya sebagai walinya, Ali jadikan sebagai wali. Jangan dibenci hanya karena kasus ini tadi. Itu dia maknanya. Asbabul wurudnya seperti itu, bukan siapa yang saya dijadikan pemimpinnya, walinya, maka nanti setelah aku, Ali harus diangkat sebagai pemimpinnya. Ali kekeliruan orang-orang Syiah. Padahal sebab Rasul sampaikan adalah karena ada ya sedikit gesekan sahabat membenci Ali karena kasus tadi itu tentang ya harta ya peperangan. Jangan dibiarkan Allah Azza wa Jalla.
Maka dari hadis ini pun tentu hikmah harus kita ambil ya, sebab Rasulullah dengan hadis itu memang menjadikan Ali sebagai orang yang harus diperlakukan sebagaimana kita memperlakukan Rasulullah. Dia sebagai maulana Rasulullah adalah maulana kita, maka Ali yang maulana kita. Maulana apa? Kekasih. Maulana apa? Orang yang kita berwala dengannya, loyal kepadanya. Itu maulana. Zaman dengan Allah Azza wa Jalla. Beliau seorang yang cerdas, ya, tadi pemberani, cerdas, ya, baik itu dalam hal rumah tangganya, ya Pak ya, sampai di dalam turun, ya, juga karena kecerdasan beliau, solehnya beliau, ya, sejak kecil soleh, ya, Masya Allah, beliau radhiyallahu anhu juga orang yang cerdas, ya. Ya, dalam hal apa kecerdasannya? Baik itu hadis, apalagi qiraat Al-Quran. Sejak kecil sudah dekat dengan Nabi. Ibadahnya udah terus dekat dengan Nabi. Bahkan sebelum sholat 5 waktu ini ada. Syekh Shafi Rahman Al-Barakfuri rahimahullah dalam kitabnya Ar-Rahiqul Maktum, sebelum adanya sholat 5 waktu ketika itu adalah Isra wal Mi'raj. Sebelum Isra wal Mi'raj, maka Rasulullah pun sudah diwajibkan untuk sholat minimal 2 kali dalam sehari semalam. Ya. Dalam ayat yang disampaikan oleh Syekh Shafi Rahman adalah ayat untuk bertasbih kepada Allah bil asyyi wal ibkar, pagi ataupun petang. Ya. Maka Rasulullah sholat itu Pak ke luar kota Makkah, ya, katakanlah mencari daerah pegunungan, perbukitan, diikuti oleh Ali bin Abi Thalib. Sejak kecil sholat sama Rasulullah pagi sampai nanti sholat juga sore hari dan pulang sama Rasulullah ketika di sore. Nah, suatu ketika ayahnya Abu Thalib, ya, menemui Rasul dan Ali, anaknya Abu Thalib sendiri sedang melakukan sholat. Selesai sholat, Abu Thalib tanya, wahai ponakanku, agama apa yang kau beragama dengannya? Maka Rasulullah menjawab dengan bahasa yang luar biasa, ya, disebutkan dalam kitab kita ini, ya, wahai pamanku, ini adalah agama Allah, agamanya para malaikat, para rasul, dan agama ayah kita Ibrahim. Allah telah mengutusku menjadi utusannya kepada seluruh hamba-hambanya, dan engkau wahai pamanku adalah orang yang paling berhak untuk mendapatkan nasihat dan dakwah menuju hidayah. Engkau yang paling berhak wahai pamanku, dan juga orang yang paling layak untuk menjawab dakwahku, dan juga tentunya menolongku untuk menyebarkannya. Maka begitu pun Abu Thalib pamannya menjawab, hai anak saudaraku, ponakanku, aku tidak bisa meninggalkan agama nenek moyang kamu. Nah itu Pak ya, sudah jelas ya, nolak dia. Ya, apa yang sudah menjadi adat-adat nenek moyang kamu. Tetapi demi Allah, selama aku hidup tidak akan aku biarkan ada yang menyakitimu. Wah, ini janjinya Abu Thalib pamannya terhadap dakwah, usaha, visi-visi Rasulullah terus untuk berdakwah tauhid. Nah, kemudian Abu Thalib tanya sama anak sendiri Ali, hai Ali, anakku, agama apa yang kau yang sedang kau jalani ini? Ali menjawab, wahai ayah, aku beriman kepada Allah, kepada Rasulullah, aku membenarkan apa yang dibawa olehnya, aku sholat bersamanya karena Allah dan mengikutinya. Ya, Masya Allah. Maka dari sini jelas bahwa dakwah kemudian ibadah Abu Thalib sudah sangat terpelihara sejak kecil jamaah. Baik sholatnya bersama Rasul, Qurannya juga mendengar dari lisannya Rasul, dan ini juga termasuk sanad mazhab qiraat kita juga tersambungnya kepada selain Abdullah bin Mas'ud juga riwayat dari Ali bin Abi Thalib radhiyallahu ta'ala anhu. Ya, kita mazhab sanad Al-Quran kita, qiraat kita seperti ini, membaca Quran yang sebagaimana kita ketahui hari ini itu adalah bacaan yang hafiz dari gurunya Asim, dari gurunya Abu Abdurrahman As-Sulami, dari gurunya sahabat, ya, sampai 5 sahabat Nabi, di antaranya Abdullah bin Mas'ud, ya, dan Ali bin Abi Thalib. Itu ya, jika kami melihat sanad tadi, ya, dalam hal qiraat ini di sana, ya, Syekh Abdurrahman Al-Mu'nis hafizahullah, kami mengambil sanad dengan beliau dalam hal ilmu tajwid Al-Quran, bahwa
beliau mengambil dari 5 sahabat Nabi Abu Abdurrahman As-Sulami ini, yakni Abdullah bin Mas'ud, ya, Ali bin Abi Thalib, Muaz bin Jabal, ya, ada juga nanti Ubay bin Ka'ab. Insyaallah ini sahabat-sahabat Nabi yang ahli dalam hadis qiraat. Di antara tadi Ali bin Abi Thalib, ya, seorang pejuang, ya, seorang singa, ya, tadi Haidarah, seorang yang juga merupakan ahli ibadah sampai sholat terus mengikuti Nabi. Ya. Awal-awal Islam dia udah sholat sebelum Isra wal Mi'raj 5 waktu dia sudah sholat bersama Nabi yang tadi dijumpai oleh ayahnya sendiri Abu Thalib. Dalam Al-Quran dia mendengar langsung dan kecerdasannya membawa beliau juga menjadi ulama sahabat yang ahli dalam qiraat, bagaimana cara baca Quran. Yang kita baca ini itu bacaan mazhabnya Ali bin Abi Thalib. Sebagaimana Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Jangan dimakan Allah Azza wa Jalla. Naam, inilah beliau juga seorang yang menjadi juru tulisnya Rasul sallallahu alaihi wasallam tatkala ya ketika Rasulullah di bulan Zulqa'dah ya saat tragedi kisah perjanjian Hudaybiyah ya, perjanjian yang pada mulanya para sahabat tidak setuju karena kesannya merugikan kaum muslimin, ya, poin-poin perjanjiannya, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya kemudian ditolak oleh orang-orang Mekah untuk tidak boleh masuk ya ke Mekah saat itu, sampai beliau membuat perjanjian barulah boleh masuk ke Mekah. Ya, sebab itu zaman diingatkan Allah. Nah akhirnya Rasulullah pun setuju itu buat perjanjian, penting kami bisa ya, kami bisa haji di sini. Maka kemudian yang menulis suratnya adalah Ali bin Abi Thalib. Ini kepercayaan Rasulullah. Nah, cuma orang-orang kafir yang musyrik di Makkah meminta untuk kemudian jangan ada kalimat Muhammad Rasulullah. Awalnya Rasulullah buat inilah perjanjian yang harus dipenuhi oleh Muhammad Rasulullah. Apa kata orang itu? Orang kafir musyrik Makkah, jangan kau tulis Muhammad Rasulullah. Berarti kami mengakui kau Rasulullah. Kalau kami mengakui kau Rasulullah, tentu kami tidak akan nolak engkau, menahan engkau tidak masuk Makkah. Pasti kami berkenan. Tentu kami ya persilakan engkau untuk haji ke Makkah. Kalau mengakui kau adalah Rasulullah, hapus kalimat Rasulullah. Maka Rasulullah bersuruh kepada Ali, wahai Ali, hapus itu Rasulullah. Tentu sebagai seorang sahabat Nabi yang sejak kecil yang bersama Nabi, berdakwah dengan Nabi, berjihad dengan Nabi, menyebarkan Islam bersama Nabi, tentu dia tidak mungkin mau menghapus kalimat Rasulullah. Ya nggak mungkin Pak ya. Kita koji, kita tipek sudah tertulis ini perjanjian Muhammad Rasulullah. Sanggup menghapusnya Pak? Nanti kita merasa tidak sanggup. Itulah Ali bin Abi Thalib. Selain kecerdasannya diberikan amanah oleh Rasulullah yang merupakan tugas penting ini, keimanan yang menjawab untuk kemudiannya. Tapi Rasulullah paham bagaimana ketulusan hati Ali bin Abi Thalib. Akhirnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ya yang kemudian menghapusnya sendiri. Ya, akhirnya tertulislah ini perjanjian yang harus dipenuhi Muhammad bin Abdullah. Ya, ini kecintaan dengan Rasulullah tidak sanggup untuk menghapus kalimat Rasulullah dalam perjanjian Hudaybiyah tadi. Ya, memang adalah sosok sahabat Nabi yang kemudian pernah Rasul alaihi wasallam juga katakan kepada Ali bin Abi Thalib ya dengan doa-doa yang baik ya, doa-doa yang baik kepada Ali bin Abi Thalib ya. Yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, beliau adalah seorang sahabat Nabi yang sungguh ya sangat berharga di sisi Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Sebagai penutup kami sampaikan ini satu kisah ya tentang bagaimana Muawiyah bin Abi Sufyan yang kemarin sudah kami sedikit sampaikan ya awal mula terjadinya ya pertikaian antara Muawiyah dengan Ali bin Abi Thalib yang kemudian berujung kepada tahkim berdamai. Yang ini pun tidak disetujui perdamaian ini oleh orang-orang yang ke Harura, sehingga mereka digelar dengan Haruri, orang-orang Khawarij yang didakwai oleh Ibnu Abbas, dan alhamdulillah banyak yang juga kembali. Kalau tidak senang dengan Ali, tidak senang dengan Muawiyah. Ali engkau pemimpin yang sah, harus engkau serang saja itu Muawiyah. Ya, enggak boleh begitu. Dan Ali engkau tidak cocok
berbuat tahkim, ya, berdamai dengan orang itu. Akhirnya dia tidak setuju Ali, tidak setuju Muawiyah. Pergilah mereka ke Harura. Inilah orang Khawarij awal mulanya. Nah, kenapa Muawiyah kemudian ada sengketa dengan Ali bin Abi Thalib? Adalah karena ingin, ya, meminta Ali sebagai pemimpin segera selesaikan kasus pembunuhan Utsman bin Affan. Tapi Ali lebih memilih untuk kemudian nanti karena ada hal yang dianggap lebih maslahat, lebih mendesak untuk diselesaikan tentang soal tata kenegaraan. Ya, sehingga nanti kita akan usut sama pembunuh-pembunuhnya. Bukan tidak mau, tentu. Ya, beliau adalah saudara kita. Bahkan pahlawan Islam Utsman bin Affan. Siapa yang tidak kenal kemarin dengan kisah yang luar biasa dari Utsman bin Affan? Bukan tidak mau mengusut siapa pembunuh Utsman. Tapi Muawiyah dengan orang-orangnya saat itu, ya, dan beliau awalnya pada saat kepemimpinan Ali bin Abi Thalib sebagai seorang sahabat yang ditugasi sebagai gubernur. Ya, qadarullah Ali juga mencopot, ya, jabatan gubernur dari Muawiyah sehingga, ya, terjadilah dua kubu tadi ini. Ini awal mula terjadi perang sifil, ya, antara Muawiyah dengan Ali bin Abi Thalib. Nah, Ali bin Abi Thalib, ya, tentunya tidak disenangi oleh Muawiyah bin Abi Sufyan dengan hal soal Utsman bin Affan yang tidak mengusut pembunuhannya. Nah, maka Muawiyah sampaikan kepada Sa'ad bin Abi Waqqas, seorang sahabat Nabi yang juga dijamin surga oleh Nabi, termasuk 10 orang yang dijamin surga oleh Nabi, pemanahnya Rasulullah, ya, seorang sahabat Nabi yang betul-betul juga menjaga beliau pagar betis saat perang Uhud. Sa'ad bin Abi Waqqas termasuk yang bersama Muawiyah. Beliau pro dengan Muawiyah. Sa'ad bin Abi Waqqas. Jangan diingatkan Allah dalam hadis ini. Muawiyah bilang kepada Sa'ad, wahai Sa'ad, apa yang menghalangimu untuk tidak mencela Abu Turab itu? Apa yang membuatmu tidak mencela Abu Turab soal tadi, ya, apa? Pembunuhan. Ya, mengusut membunuh Utsman bin Affan. Apa yang menyebabkan tidak mencela beliau dalam hal ini? Maka Sa'ad menjawab, karena aku teringat 3 hal yang pernah kudengarkan dari Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang 3 hal ini salah satu aja itu ada pada diriku, sungguh itu lebih aku cintai daripada harta yang menimpa. Satu aja itu ada padaku, ini lebih aku cintai daripada harta yang menimpa. Nah, ketiga ini Rasul sampaikan ada pada Ali bin Abi Thalib. Maka Sa'ad bin Abi Waqqas kemudian menyampaikan yang pertama, ya, adalah tadi tentang beliau diwakilkan oleh Rasul di Madinah. Beliau perang Tabuk bersama sahabatnya yang lain. Ketika Ali menyampaikan, ya Rasulullah, engkau tinggalkan aku bersama orang-orang, ya, anak kecil dan para perempuan, ya, artinya saya ini pahlawan, harusnya saya berangkat. Kenapa saya diwakilkan menjadi wakil di Madinah? Ya, maka apa kata Rasulullah tadi? Tidakkah engkau ridho menjadi seperti Harun dari Musa? Ya. Artinya saya adalah nabi, kata Rasulullah, seakan Rasulullah dari Musa, engkau wakilnya di sini sebagai Nabi Harun. Ya, kecuali memang tidak ada kenabian setelahnya. Ini yang pertama. Yang membuat Sa'ad bin Abi Waqqas tidak mau mencela Ali bin Abi Thalib. Lantaran apa? Ali seolah-olah Nabi Harun di sisi Nabi Musa. Ali terhadap Rasul seolah-olah Harun terhadap Nabi Musa. Yang kedua, bahwa aku mendengar saat perang Khaybar bahwa Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda saat perang Khaybar itu, aku akan berikan panji ini kepada seorang laki-laki yang mencintai Allah dan Rasulnya, dan dia dicintai oleh Allah dan Rasulnya. Insyaallah. Ternyata kemudian para sahabat tentu mendengar ucapan Nabi ini, iya, semua pasti tidak-tidakkan sayalah orangnya, sayalah. Tapi ternyata Nabi katakan, panggilkan Ali untukku. Ali, ya, yang diserahi panji dari itu sebagai pemegang bendera saat perang Khaybar. Padahal Rasulullah sampaikan apa? Bahwa panji ini akan, ya, diberikan kepada orang yang mencintai Allah dan Rasul, dan Allah dan Rasul pun mencintainya. Jadi Rasul sendiri yang memberikan, ya, poin seperti itu tentang cintanya Ali kepada Allah dan Rasul, dan bagaimana status Ali yang mencintai Allah dan Rasul.
Poin yang ketiga, kenapa saat bin Abi Waqqas tidak mau mencela Ali bin Abi Thalib? Karena ada ketika turun Quran surah Ali Imran ayat yang ke-61, perintah Allah kepada Nabi-Nya tentang hal marilah kita panggil anak-anak kami dan anak-anak kalian. Ini dalam hal tentunya dalam ayat ini ada kisah tentang mubahalah. Maka kemudian Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam ketika mengamalkan ayat ini Ali Imran 61 untuk memanggil anak-anak kami dan anak-anak kalian, Rasulullah panggil adalah Ali, Fatimah, Hasan dan Husain. Bahkan dengan mengucapkan, ya Allah, mereka inilah keluargaku. Ini hadis Sahih Muslim. Hadis Sahih Muslim. 3 hal yang merupakan ujian Rasul terhadap Ali bin Abi Thalib. Yang karena 3 inilah tidak mungkin aku mencela Ali, dan bahkan kalau 3 ini satu aja ada padaku, maka ini lebih kucintai daripada harta yang melimpah. Kata Sa'ad bin Abi Waqqas. Tadi yang pertama apa? Bahwa beliau seolah sebagaimana Harun di sisi Musa, maka beliau pun begitulah di sisi Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang kedua, bahwa Ali adalah Allah mencintai Allah dan Rasulnya, dan Allah dan Rasul juga mencintai Ali. Saat kasus perang Khaybar, dia yang berpilih untuk memegang panji, dikala para sahabat mengidah-idamkan untuk memegang panji tersebut. Yang ketiga, ketika turunnya Ali 61, panggil anak-anak kalian, keluarga kalian, ternyata Rasulullah panggil Ali bin Abi Thalib. Beliau adalah keluarganya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Allah alam bisawab. Mudah-mudahan pada season pertama kisah pembukaan dari Ali bin Abi Thalib memberikan banyak manfaat bagi kita. Semoga kita terinspirasi dengan sosok khulafa Rasulullah yang keempat ini, sekaligus menantu dan sahabat Nabi sebagai asal dan awalun yang pertama-tama masuk Islam ini, yakni Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, bisa membekas di kehidupan sehari-hari kita amalkan yang terbaik dari beliau insyaallah taala. Mudah-mudahan bermanfaat. Segala kekurangan kami mohon ampun pada Allah, mohon maaf kepada jamaah sekalian. Wassallallahu ala Muhammad wa ala alihi wasallam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.